Tapi kalau menurut Bunda sendiri melihat di sekarang di zaman ini Bunda, penggunaan bahasa itu apakah sudah kurang kah, sudah jarang kah, atau biarin Mbak? Malah kurang, sudah jarang. Jarang ya? Iya, dalam rumah aja tetangga-tetangga yang padahal tokail ya, adik-adik sepupu saya tidak ada dalam rumah itu berbahasa dengan Indonesia. Nah, cuma saya yang dari dulu suka menggunakan bahasa Kaili. Apa di grup apa saya pakai bahasa Kaili. Jadi mungkin di Facebook juga kadang saya berbahasa Kaili. Nanti kita lihat aja akun saya. Dia biasa bertanya itu apa artinya. Nah itu ya salah satu saya bilang saya untuk melestarikan bahasa saya. Itu kembali lagi Bunda. Kalau bukan kita sama bayi melestarikan budaya kita. Saya kembali ke Ibu Ketua ini. Ibu Ketua ini mungkin kalau kita melihat tadi sudah ada bahasa organisasi. Apa progres ke depan ini Bunda untuk Libu Mobina ini sendiri? Ke depannya seperti apa? Iya, baik. Jadi ke depannya ini alhamdulillah satu langkah yang mungkin akan kami lakukan dalam waktu dekat ini dalam rangka Hari Kemerdekaan RI. Kami akan melakukan debat bahasa Kaili. Jadi debat bahasa Kaili ini melibatkan anak-anak pelajar SMA dan setingkatnya, gitu SLTA. Kemudian kami sudah ke Ibu Wakil Gubernur, Ibu Reni Lamajido, dan alhamdulillah beliau sangat antusias dengan acara ini, dengan kegiatan ini. Bahkan beliau menitipkan kalau saya kan minta untuk program unggulan yang 4 program ini. Tetapi beliau minta kalau bisa yang 9 program ini bagaimana caranya dikemas untuk menjadi suatu pembahasan dalam debat itu, kalau boleh masukkan semua. Supaya kami juga selaku pemerintah yang mempunyai program ini tahu kelemahannya di mana. Nah seperti itu. Jadi lewat debat ini nanti insya Allah untuk mitra seperti Balai Bahasa sudah siap untuk tempatnya, fasilitasnya lah istilahnya. Kemudian juga untuk dari Dikjar juga beliau sudah siap untuk membantu mengkomunikasikan atau memfasilitasi dengan sekolah-sekolah SLTA se-Kota Palu, Sigi dan Donggala. Iya. Ini adalah salah satu juga berarti program kerjanya Libu Mobina supaya tadi bagaimana bahasa itu tidak punah, tidak hilang begitu ya. Dan juga mungkin ada yang paling penting juga sebenarnya, ini masih masuk dalam program tetapi kami belum sempat turun melakukan itu, yaitu mengunjungi sekolah-sekolah. Nah dari situ mungkin dialog dengan gurunya, kemudian dengan itu siswanya, dari situ mungkin kita tahu berapa persentase penggunaan bahasa Kaili yang masih memahami bahasa Kaili di salah satu sekolah atau di sekolah itu yang kami kunjungi. Dan ini bagian dari program, cuma belum sempat kami lakukan. Insya Allah akhir tahun ini akan kami lakukan, tahun ajaran baru. Insya Allah. Kan tidak lama lagi nih. Iya betul sekali. Sudah mulai hujan-hujan ini. Iya. Baik, saya sama Ibu Masita lagi deh ini. Ini sebagai kelembagaan, sebagai organisasi, sudah adakah Libu Mobina ini kerjasama dengan organisasi lain kah atau lembaga lain begitu, atau biarin Mbak Bunda? Iya, tentunya kalau kerjasama itu di OPD pemerintahan sudah melakukan MOU di DP3A sama P2KB dan juga Dinas Pendidikan juga sementara digarap semua. Dan di Libu Mobina ini kami tidak terlepas dari sebagai ibu penasihat kami, Ibu Haja Norma Marjano. Iya, itu juga sangat mendukung, sangat mengarahkan apa-apa yang harus kita lakukan. Kemudian salah satu tujuan membentuk Libu Mobina itu sesuai misi kita, yaitu mempertahankan bahasa kita, melestarikan, menjaga jangan sampai punah seperti itu. Antara lain itu hal yang sangat krusial. Jadi tentunya kita di sini secara retorika atau teori kayaknya tidak akan tuntas kalau cuma secara retorika, teori lebih baik, tapi kita action yang dibutuhkan. Jadi mungkin di action ini perlu action yang tepat sasaran, action yang bermakna, memahami bahasa Kaili itu harus kita gunakan seperti pelajar-pelajar, seperti anak masyarakat itu seperti generasi penerus bangsa. Jadi ada sebuah pemikiran tadi Ibu Ketua sudah sampaikan, kali ini Libu Mobina Kaili ini akan melaksanakan
debat bahasa Bahasa Kaili, Kaili, kemudian satu lagi cerdas cermat bahasa Iya. Kaili. Jadi mungkin supaya lebih efisiensi, lebih bermakna betul, lebih antonto Kaili nate de pas sasaran dan menyimpan, dan mereka bisa mungkin ada suatu bisa kerjasama dengan Badan Musyawarah Adat Sulawesi Tengah, dengan Libu Membine, kita membuat suatu malam pertunjukan yang menarik kan. Kalau mari kita berbahasa Kaili, kayak anak-anak kadang tidak mau hiraukan, tapi kalau Betul. kita buat pertunjukan misalnya bahasa Kaili lewat teater, seperti apa pengalaman Kanda Etuaka Ir tadi, bahwa lewat teater nanti akan di pertunjukan dengan bahasa Kaili. Pemanisnya Iya, berarti Bunda, supaya tidak semua dialog itu bahasa Kaili. bahasa Kaili ya. Jadi anak-anak pelajar mungkin peruntukannya kepada pelajar, kita jual tiket mungkin seharga 10.000 sesuai kantong, itu mungkin kita pakai di JCC apa di gelanggang yang di Talise sana GBK itu kan, atau di Madamba ada kan studio di situ juga. Jadi di situ, jadi misalnya kita kemas acara semacam show, teater bahasa Kaili, terus fashion show, supaya mereka mengenal budaya kain busana adat kita Kaili, seperti ini. pakai bahasa Kaili, memperkenalkan diri, Ya, memperkenalkan pakai bahasa MTQ ini. Kaili. Baru fashion kan dari yang fashion itu kan dari umur-umur yang beda-beda tipis sama mereka kan, mereka tertarik. Kalau oma-oma yang berbicara di situ kan, Tapi jadi sebenarnya oma-oma bisa juga, siapa tahu kayak tadi Bunda aja bilang sudah usia 50 tapi tidak tahu menggunakan bahasa Kaili ini. Iya, jadi maksudnya untuk tampil itu fashion, mungkin dari remaja-remaja, tapi dengan pakaian. Kemudian semacam drama, tetapi pemerannya ina-ina kita semua, tapi bahasa Kaili. Tapi tentunya alur ceritanya edukasi ya. Kemudian ada, kalau tinggal melihat segmen penontonnya, kalau kita undang misalnya penontonnya tiket berlaku untuk Taman Kanak-kanak Sekota Palu. Kita bikin di RRI, kita bikin sandiwara boneka tapi bahasa Kaili. Supaya cepat mereka tahu, biar tertular, semakin banyak kita berbahasa Kaili di telinga mereka kan cepat-cepat bisa memahami seperti itu. Jadi itulah antara lain, apalagi kalau kerjasama dengan Badan Musyawarah Adat, jadi kita punya strategi itu semoga tercapai sesuai harapan, barangkali itu sehingga banyak peminatnya dan banyak kenal. Iya, ini bahasa Kaili, tak kenal maka tak sayang. Ketika dikenalkan dan hari-hari diperdengarkan, pasti mereka lancar. Itu tadi ala bisa karena biasa. Iya, seperti itu ya. Oke, mungkin saya bisa kembali sama Ibu Ketua ini. Mungkin bisa ditambahkan dengan Oke, baik. Jadi saya pikir untuk bahasa sudah cukup ya. Insya Allah gerakan yang sudah kami lakukan dan yang akan kami lakukan. Jadi ini lagi yang prioritas juga adalah tentang budaya. Betul. Nah, kami katakan tadi bahwa kenapa kami lahir, kenapa Libu itu ada, karena keprihatinan itu. Nah, di mana orang Kaili, saya yang hal kecil dulu ya. Ini bercerita undangan. Nah, undangan ini jujur malah orang dekat saya. Jadi undangan ini kemudian saya tanya, dia datang mengundang, saya tanya, isi maraboti pinoanaku padahai langgaina mombinena no apa to bo gile doto Kaili. Botano komino tulisi undangan maparola. Bukan mematua. Itu kadang ya Allah panas loh rasanya telinga. Itu saya pikir kenapa justru bahasa Kaili ya di kandangnya sendiri, kenapa mati redup? Kenapa dia pakai maparola? Nah itu. Nah kemudian itu tentang bahasa digabung lagi dengan budaya. Ini orang Kaili tapi pakai baju India. Iya kan? Nah itu. Padahal begitu banyaknya, begitu kayanya, begitu beragamnya budaya Kailian yang harus kita tonjolkan, tapi justru menonjolkan pakaian atau budaya luar atau budaya di daerah lain. Itu satu keprihatinan kami. Itu. Atau sekarang yang lagi beberapa, sebenarnya ini merupakan kasus, tetapi kami juga insya Allah, makanya insya Allah juga awal Agustus ini kami akan melakukan seminar. Jadi seminar itu kami ingin dari berbagai pendapat kemudian akan melahirkan atau menciptakan, atau akhirnya dari rekomendasi itu lahir sebuah buku.
buku pakem tentang bagaimana sebenarnya pakaian adat Kaili. Apakah mamala mau sampolu kita mau olahraga? Nah, misalnya begitu. Apakah mamala ante baju adat hai kita mau sepatu kets? Nah, seperti itu. Jadi banyak Etika persoalan. penggunaan pakaian Nah, berarti, itu. Bunda, ya. Jadi Pakem. Makanya ini kan 17 Agustus nih Betul. mau hadir di depan ini. Jadi 17 Agustus itu dalam benak kita ini pasti gaya berbusana ini akan heboh. Karena kenapa? Non pakai baju gembe, non pakai sampolu, tapi non pakai apa itu Kak yang berbunga-bunga di atas? Bukan, kembang goyang. Itu kan benar-benar tidak nyambung, dan kalau orang yang benar-benar fanatisme dengan budaya Kaili itu akan dikatakan pelecehan. Anda memakai baju gembe, memakai sampolu, tapi pakai kembang goyang, itu cerita. Nah, cerita dari mana? Tidak ada seperti itu, ya. Jadi intinya kalau pakai pakaian Kaili itu harusnya telanjang kaki, bertelanjang kaki tanpa alas kaki harusnya. Nah, tapi sekarang kan tidak mungkin, ya. Nah, jadi kita pakai alas kaki, tapi setidaknya jangan pakai sepatu kets harusnya. Tetapi ini kami belum sosialisasikan secara paripurna. Nah, itu. Jadi insya Allah kami tidak mengatakan bahwa Libu ini adalah penanggung jawab, tidak. Tetapi Libu ini berdasarkan keprihatinannya sehingga kami melakukan seminar untuk melahirkan sebuah buku yang akan menjadi pedoman pemakaian pakaian adat Kaili. Seperti itu kira-kira. Itu yang sangat prihatin sekali. Pakaian saja sudah mulai tergerus ini, Bu. Iya, apalagi kalau kita bicara budaya. Kayak tadi mulai pernikahan. Kalau kita lihat pernikahan yang sekarang lagi viral pun, ada yang satu video, Bun. Mungkin sekarang itu anak-anak sudah tidak tahu setelah menikah dimandikan. Iya. Saya baru lihat. Itu pun saya tanya sama orang tua. Nandiu Ribamba. Video Nandiu Basili. Iya. Kenapa saya waktu menikah saya tidak ada begitu. Gitu. Dan ternyata itu sudah mulai tergerus juga. Iya. Sudah mulai tergerus juga, dan juga biasanya juga EBC. Jadi biasanya ada hai ini pekutanan tetinata. Ini pekutanan mama. Misalnya saya ibu pengantin. Saya tanya sama ibu Masita, ibu kita ruru nidiu pasili nampuni boti. Kalau ibu Masita bilang iya, berarti anaknya juga akan dilakukan seperti itu. Tetapi kalau ibu Masita tidak dimandikan, maka anaknya tidak boleh dimandikan. Karena ledo ada rahai, bukan adat mereka. Iya, seperti itu. Tidak semua itu harus kita ikuti. Kita tanya, kita punya ibu, karena yang diambil adatnya ini ibu. Tina nyalai. Batin tinana, iya begitu. Ane tinana nih, kesana hai nih. Apa ini Kak, orang datang netambuli, ane tinana nih tambuli, anana ratambuli muni. Ane tinana ledo ratambuli, nemo ratambuli anana karena ledo adara. Besi ya kira-kira. Itu yang harus kita pelajari semua. Seperti itu. Sedikit seperti kasta. Iya, itulah, iya. Ampole, iya, papitu sasio dan seterusnya seperti itu. Iya. Nanti kalau kita bicara itu panjang lagi nih. Kita masih tidak cukup waktu kita nih. Kira-kira. Oh ya, baik ya. Oke. Ini kayaknya sudah menit terakhir juga. Saya kembali sama Ibu bagian budaya juga. Bunda Haja, ini kan kita sudah bicara seputar budaya tadi, sudah di-spill sedikit sebagai ketua melihat tradisi atau budaya kita ini yang sudah mulai agak tergerus, mulai dari pernikahan tadi mungkin sudah mulai hilang, cara undangan, cara menggunakan pakaian. Bagaimana dari bidangnya Komio ini, melihat tradisi-tradisi kita yang sudah mulai hilang lah kita. Ya, berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi juga ini ceritanya. Iya. Ya. Seperti penggunaan juga pakaian baju motif bomba. Ya. Nah itu kalau kita lihat di pengantin-pengantin kadang yang sudah ada yang songket, apa yang dipakai yang kita punya bomba kayaknya sebenarnya sudah mulai tergeser, bahkan kadang mungkin sudah tidak karena bapak-bapak biasa sudah tidak pakai sarung. Sementara kalau pengantin dulu nikah kita kan ngobuya kan? Iya, ngobuya kita. Jadi saya juga belum sampaikan ke ketua bagaimana untuk supaya dengan pemberdayaan ekonomi ini kan ada peningkatan lagi untuk pengembangan semua bomba-bomba lagi. Nah, kenapa tidak di acara wisuda itu kita usahakan macam di Unpad, di Unismus karena dosen sendiri. Di wisuda itu diharuskan atau wajibkan lah untuk yang perempuan itu pakai bomba. Nah, secara langsung kan mereka akan membeli. Nah, itu akan memberikan ekonomi. Mereka juga memperkenalkan, mempromosikan, dengan juga melestarikan lagi kita punya bomba. Karena kalau kemarin macam kalau di daerah lain kita ngelihat kan
masih mereka pakai sarung dua untuk Iya, itu kedukaan. iya. Nah, kita tidak ke pesta-pesta, tidak ada lagi. Iya. Padahal dulu kalau orang tua kita ya aneh haulu nikahai karena nobu ya, apalagi nonton pada yang Iya. nonton pada itu kan perempuan semua yang diundang, tidak laki-laki di saat setelah menikah. Nah itu nobu ya pura karena nonton pengantin juga yang pengantin baru didudukan juga di situ dengan pakai juga sarung-sarung bomba dengan baju-baju kebayanya itu yang untuk ya. Macam kearifan lokal juga masakan. Kalau dulu saya sudah berusaha untuk pribadi bikin warung juga sampai namanya Toko Toru di tahun 2015 sampai kita saya bikin palu marabanga. Nah, dengan kearifan lokal kan ada bahan-bahannya macam tempurung kelapa kita. Nah, tapi kan sudah tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Oke, ini terakhir ini Bunda. Mungkin ada pesan dari Bunda dulu, dari Bunda Haja dulu, nanti terakhir Ketua. Pesan untuk pada generasi muda seperti apa dengan Ibu Membina ini sendiri. Terima kasih. Nah, untuk generasi muda, marilah kita menggunakan bahasa kita Kamai kita mau bahasa kalita. Nemu maya mata, ane ruruhai na biasa nai mata kuno bahasa kaili. Ya, ane ledo komiu ngana-ngana sisi ise mabai. Itu pesan saya untuk bisa menggunakan selalu memahami juga bahasa kaili. Oke, silakan Bunda. Iya. Kalau boleh kalau boleh bukan cuman anak kita anak-anak Kaili yang berbahasa Kaili, baik suku lain ketika di Palu, seperti mana pepatah budaya mengatakan rimba langi rata nara jenje di situ langi rasunju. Jadi di mana kita berdomisili di situ kita harus memahami bahasanya. Jadi untuk utamanya generasi muda baik yang Kaili maupun yang suku lain yang berdomisili di Kota Palu dan sekitarnya Donggala Sigi, marilah kita berbahasa Kaili, mempelajari dan menyesuaikan bisa berbahasa Kaili. Dan sebagai generasi selalu mencintai budaya kita, kenali budayamu berarti mencintai daerah kita. Jadi dengan begitu mungkin dengan rasa mencintai itu akan lestari, akan terjaga budaya ini dan seluruh bukan cuman tanggung jawab Ibu Membina saya rasa ini seluruh tanggung jawab kita bersama dan sama-sama mensosialisasikan lewat di dalam rumah dulu berbahasa Kaili, baru ke tetangga-tetangga bahasa Kaili. Jadi seluruh elemen masyarakat bertanggung jawab untuk mempertahankan, menjaga dan melestarikan bahasa Kaili. Kemudian apa tadi yang disampaikan oleh Ibu Ketua yaitu kita tetap dari Ibu lebih kencang lagi mensosialisasikan memakai baju adat. Seperti itu tidak tepat memakai catch, kemudian ada memakai baju gembe di atas tapi sarung songket di bawah, seharusnya tenun Donggala. Jadi itu bukan pakemnya, bukan partnernya, bukan seperti apalah. Mungkin dari bahasa dengan cara penggunaan baju adat dulu yang harus kita galakan dan sosialisasikan ke masyarakat seperti itu. Organisasinya Ibu Membina sebagai apa progres ke depannya? Baik. Kegiatan yang sudah dilaksanakan. Jadi tadi sempat saya apakah sudah pernah bekerja sama dengan organisasi lain. Jadi alhamdulillah itu di bulan September lalu kalau saya tidak salah ingat itu kami melakukan sosialisasi. Jadi sosialisasi itu kami mengundang semua organisasi perempuan. Organisasi perempuan termasuk IO kemudian MUA, Tinanuboti. Kami mengundang semua untuk mencoba mempublikasikan, mensosialisasikan bagaimana sebenarnya pakaian Kaili ini, pakaian atau budaya Kaili ini. Nah, kami juga bahkan kalau dari MUA-nya mengatakan, Ibu kami biasanya tawarkan pakaian Kaili, tapi orang tuanya katanya harus pakai pakaian ini gitu. Jadi saran kami coba bagaimana caranya Anda sebagai Tinanuboti berikan penguatan, pencerahan kepada yang punya anak, ibu dari calon mempelai untuk menguatkan bahwa kita ini hidup di tanah Kaili, menghirup udara tanah Kaili, minum air di tanah Kaili. Itu mari untuk satu kali seumur hidup pada saat Anda menikah hargailah budaya Kaili, pakailah
pakaian adat Kaili seperti itu. Karena kalau bukan kita yang tinggal di Sulawesi Tengah ini, siapa lagi yang akan menjaga dan melestarikan budaya Kaili itu sendiri? Iya, untuk bahasa, saya waktu itu kaget mendengar ada yang mengeluh begini, pejabat yang mengeluh katanya ditegur, ada pejabat yang menegurnya begini, haurum mbak, malah dia jawab dengan bahasa Indonesia. Terus ibu ini bilang, komi itu to Kaili, ini aku yang dipegang aku bahasa Kaili, pakai bahasa Indonesia komi, nah itu. Jadi mungkin untuk ya semua kalangan tentunya, mari jangan malu berbahasa Kaili. Ani mayamu mata kita boto naya mata bagaimana orang lain. Betul. Iya kan, kalau kita sendiri malu bagaimana orang lain. Yang lucunya waktu kita masih kecil, kalau kita pakai bahasa Indonesia, besino inoro, nah laju, nata meme bahasa Indonesia ju, nah gitu. Betul. Nah sekarang, ini mohon maaf ini, ada malah Gen Z saya tanya, dia malah bertanya balik, ibu, apakah bahasa Kaili masih relevan dengan masa sekarang? Nah itu menjadi tantangan besar buat kita. Bagaimana cara kita mengenalkan dan mengupayakan agar Gen Z ini mencintai bahasa dan budaya Kaili. Karena teman-teman ya, Mbak Kumiupura nang nonton channel YouTube BMA, Tope Gugu BMA ya, kamai kita mau sangu karena Jawa biar di forum resmi namanya no bahasa Jawa. Apa bedanya Jawa ante kita? Ya, nakunya Jawa le naya matana, sedangkan kita naya matata. Jadi ini kalau saya bicara banyak ini, makanya ada banyak. Tapi ini sudah closing statement, ceritanya malah melebar ya. Oke. Iya. Kalau cuma malah melebar. Nah, seperti itu. Iya. Oke, iya. Jadi seperti itu. Iya. Jadi seperti itu. Jadi tabe sekali lagi Kamai Raja Gaita Pura bahasa dan budaya ini karena sekali lagi kita hina tuburi palu, nangande kelo, nangande kaledo, nangande ubempoi. Nah itu, jadi mohon menghirup udara Sulawesi Tengah. Jadi mari kita besarkan bersama, minimal kita hargai bahasa dan budaya Kaili itu sendiri. Riban watam botoruru, baru kemudian kita ke lingkungan, ke tetangga kita dan sekitarnya. Demikian dari kami, sekali lagi, Maimu Raja Gaita Pasanggani dan kita lestarikan, insya Allah. Kemudian bahasa dan budaya ini suatu saat akan menjadi wisata yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tengah, khususnya masyarakat Kaili. Mombine Marisi Ngata Maroso. Oke, baik. Baru saja kita ikuti bincang-bincang kita bersama perempuan-perempuan hebat di Libu Mombine. Tentunya kedepannya ini akan berjalan terus di channel YouTube-nya Tope Gugu BMA. Jadi jangan lupa di like, di komen, di subscribe, dibagikan juga ya, karena kita semoga juga di obrolan ini bisa menambah wawasan ya, mempererat kecintaan kita terhadap adat dan tradisi, serta juga mengingat bahwa budaya bukan sekedar cerita masa lalu, melainkan jati diri kita yang tetap hidup sampai hari ini. Dan mari terus menjaga, melestarikan, dan memperkenalkan budaya Sulawesi Tengah, khususnya minimal bahasa Kaili kita, jangan sampai punah. Baik, jangan lupa dukung channel YouTube Tope Gugu BMA. Sekali lagi jangan lupa di like, di komen, di subscribe agar kami tetap semangat untuk memberikan konten-konten terbaik seputar tradisi budaya yang ada di Sulawesi Tengah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe.